Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Amanda Rahmadani, NIM P13743100028 dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati dan hewani. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Definisi pangan yang memiliki cakupan luas, maka upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan tercemar, baik dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia merupakan suatu keharusan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 dan BPOM Tahun 2008. Makanan yang terkontaminasi dapat disebabkan oleh higien sanitasi makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Untuk mendapatkan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, perlu diadakan pengawasan terhadap higien sanitasi makanan dan minuman. Mengingat bahwa makanan dan minuman merupakan media yang potensial dalam penyebaran penyakit, menurut Depkes RI tahun 2000. Mikroba dapat mencemari pangan melalui air, debu, udara, tanah, alat-alat pengolah atau selama proses produksi atau penyiapan, juga sekresi dari usus manusia dan hewan. Penyakit akibat pangan atau foodborne disease yang terjadi segera setelah mengkonsumsi pangan, umumnya disebut dengan keracunan. Pangan dapat beracun karena telah terkontaminasi oleh bakteri patogen yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang biak selama penyimpanan, sehingga bakteri tersebut mampu memproduksi toksin yang berbahaya bagi manusia. Bakteri yang terkait dengan keracunan makanan diantaranya adalah Escherichia coli, Enteropathogenix, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Vibrio cholera, dan Enterobacter sakazaki, menurut ISO tahun 2006 dan BPOM tahun 2008. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan ada cawan Petri, pipet volume 1,0 ml dan 10 ml, tabung reaksi, Erlenmeyer, Beker Glass, BPW, MKTTN, Aquades, kantong stomacher, pirek, lampu Bunsen, laminar airflow, jarum Ose, inkubator, sampel tahu putih, daging sapi, RVS, BGA, dan XLD. Selanjutnya, prosedur kerja yang harus dilakukan. Pertama, sampel tahu dan daging diambil dengan cara aseptik sebanyak kurang lebih 25 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas steril. Kedua, penyiapan alat dan bahan. Sebelum melakukan percobaan, semua peralatan laboratorium yang akan digunakan dalam penelitian sudah disterilkan dan bahan-bahan siap digunakan. Sterilisasi alat yang meliputi cawan Petri, pipet volume, tabung reaksi, Erlenmeyer, beker glass dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, peralatan yang telah siap disterilkan dimasukkan ke dalam oven dan disterilkan pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam. Kedua, bila telah mencapai 2 jam,
Tutup oven dibuka dan dibiarkan dingin. Ketiga, alat-alat tersebut siap digunakan. Yang ketiga, penyiapan media. Media pertama adalah BPW. BPW adalah media prapengkayaan yang digunakan untuk meningkatkan pemulihan sel-sel spesies Salmonella yang terluka selama proses pengolahan makanan. Media mengandung pepton protease 10 gram sebagai sumber karbon, nitrogen, vitamin, dan mineral, serta natrium klorida sebanyak 5 gram untuk mempertahankan keseimbangan osmotik. Disodium fosfat anhidrat sebanyak 3,5 gram, monopotasium fosfat sebanyak 1,5 gram yang berfungsi sebagai penyangga medium. pH akhir pada suhu 25 derajat adalah 7,2 kurang lebih sampai 0,2. Lalu pembuatan dan sterilisasi. Pertama, ditimbang 4,5 gram dan dilarutkan dalam 225 ml aquades di atas hot plate dengan sesekali pengadukan sampai homogen. Kemudian disterilkan dalam autoklaf pada tekanan 15 lbs atau 121 derajat Celcius selama 15 menit. Media kedua yaitu MKTTN. Media yang digunakan untuk uji pengkayaan terhadap uji Salmonella. Mengandung bahan selektif yang memungkinkan proliferasi Salmonella dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme non-Salmonella. Pembuatan dan sterilisasi. Timbang 8,942 gram, larutkan 100 ml aquades, panaskan di atas hot plate sampai mendidih. Ditambahkan 2 gram yodium dan 2,5 gram kalium iodid dalam 10 ml aqua steril, bersama dengan penambahan 0,2 ml novobiosin untuk menekan pertumbuhan spesies Proteus. Media ketiga yaitu RVS, merupakan media pengayaan selektif untuk mengisolasi Salmonella dari spesimen dan lingkungan. Media ini merupakan modifikasi dari media RV Enrichment Board yang dijelaskan sebelumnya oleh Van Schotthorst dan Renaud, yang mana penambahan kalium di potasium untuk penyangga medium sehingga pH dipertahankan selama penyimpanan media yang telah disiapkan. Dalam media ini, magnesium klorida dan natrium klorida berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik. Soya pepton memberikan nutrisi bagi pertumbuhan Salmonella. Untuk mencapai pemulihan optimum biakan bakteri, dianjurkan agar diinkubasikan pada suhu 42 sampai kurang lebih 1 derajat Celcius. Pembuatan dan sterilisasi. Timbang 2,711 gram, lalu larutkan dalam 100 ml air suling, panaskan di atas pemanas air sambil diaduk perlahan sampai homogen. Kemudian, sterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Media keempat adalah BGA. Media ini digunakan untuk isolasi selektif Salmonella. Pembuatan sterilisasi. Suspensikan 5 gram ke dalam 100 ml air suling. Didihkan sampai mendidih. Tambahkan 100 mg sulfapiridin, lalu sterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Kelima adalah media XLD. XLD adalah media selektif dan diferensial untuk isolasi patogen enterik gram negatif dari spesimen tinja dan bahan klinis lainnya. Media ini sangat sesuai untuk isolasi spesies Shigella dan Salmonella pada uji mikrobiologis terhadap makanan, air, dan produk susu. Kandungan ekstrak ragi sebagai sumber nutrisi dan vitamin, sodium deoksikolat sebagai agen selektif yang merupakan penghambat mikroorganisme gram positif. Penyiapan media. Suspensikan 5,5 gram ke dalam aquades steril.
Panaskan dengan sering diaduk pada suhu 50 derajat Celcius. XLD tidak dianjurkan menyiapkan dalam volume besar yang memerlukan pemanasan berkepanjangan yang menghasilkan endapan. Keempat adalah pemeriksaan bakteriologik. Pertama, dengan cara aseptik ditimbang 25 gram sampel yang telah dipotong-potong ke dalam wadah steril yang sesuai. Ditambahkan 225 ml BPW, lalu homogenkan menggunakan stomacher, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Kedua adalah pengkayaan. Dengan cara aseptik, dipipet biakan pra-pengkayaan masing-masing 1 ml ke dalam 10 ml media MKTTN, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, dan 0,1 ml ke dalam 10 ml media RVS, lalu diinkubasi pada suhu 41,5 derajat Celcius selama 24 jam. Dijaga agar suhu maksimum inkubasi tidak lebih dari 42,5 derajat Celcius. Terakhir, dari biakan MKTTN dan RVS diinokulasikan masing-masing 1 sengkelit pada permukaan BGA dan XLD. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Koloni yang tumbuh lalu diamati. Setelah melakukan pengamatan, biakan diduga Salmonella sp positif. Jika pada BGA, koloni tidak berwarna merah muda hingga merah, dan transtulen hingga keruh dengan lingkaran merah muda sampai merah. Pada XLD, koloni transtulen dengan bintik hitam di tengahnya, dan dikelilingi zona transparan berwarna kemerahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.